senang. Enak ya? Enak. Jadi makanan Alhamdulillah. asli itu memang bikin perut nyaman ya. Selamat datang di acara Fun Cooking with Senior bersama Serenity Cooking. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang dokter sekaligus penyintas autoimun, yaitu Dr. Febri Lubis. Kita akan berbincang tentang pentingnya menjaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup hingga usia senior. Selamat menikmati. Halo Mbak. Halo dokter, silakan duduk. Boleh, Dokter aku Febri. buka sepatu ya. Silakan. Ya. Wah, Gimana, dokter aku Mbak? udah siapin ini. Pokoknya yang Seru banget kesini ya. harus makan. Ini karena kita di bawah pohon jadi ada semut. Ya, emang habitatnya sih. Iya, nggak apa-apa lah, kita suruh pergi aja ya. Dokter apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang bisa lebih sehat ya? Alhamdulillah. Aktivitasnya apa dokter sekarang? Sekarang ngajar juga, kemudian sharing-sharing ilmu juga ke komunitas ya. Kemudian sama saya konsultan manajemen, jadi biasanya Oke. membantu perusahaan, Iya, rumah iya. sakit atau klinik yang mau berkembang. Jadi dokter dulu ini adalah penyintas juga ya? Iya, saya penyintas penyakit kronis ya. Oh, Termasuk ternyata penyakit dokter kronis. bisa juga ya kena sakit ya? Dokter juga manusia ya. Dokter manusia. Itu tapi sekarang udah Alhamdulillah. membaik ya dokter Iya, ya? benar-benar. Cuman kalau sakit, dokter sorry sakit apa dulu? Aku tuh ada autoimun ya. Jadi autoimun memang macam-macam. Jadi salah satunya itu kena di saya. Kembali lagi banyak treatment yang dilakukan emang makanan. Jadi hari kayak Oke. ngobrol kita sambil makan tuh pasti baliknya ke makanan sih. Oke, ini ngomong-ngomong soal makanan, ini tadi saya udah masakin nih dokter. Ada nasi urap sama ini ada telur, ada ikan, ada tempe. Ini bisa dimakan semua nggak tuh sama dokter? Insya Allah bisa. Oke, ini kita makan dulu aja ya dokter ya, karena keburu dingin nggak enak nanti. Baik. Minum dulu dokter. Terima kasih. Anget nih tehnya ya. Iya. Luar biasa. Ini enak nih, kita sambil duduk di sini. Ini kalau kata anak muda nih healing. Iya ya. Suasananya enak. di sini. Suasananya enak. Menenteramkan. Banyak yang bilang kesehatan itu investasi. Itu gimana sih caranya untuk kita melakukan investasi kesehatan ini? Iya, iya, benar. Kenapa disebut kesehatan investasi? Karena sebenarnya kalau kita ngomongin orang menjadi sakit itu ada 3 sebenarnya pilar yang bikin orang tuh jadi sakit awalnya. Apa itu? Bisa terdiri dari agentnya. Agent tuh di luar, misalnya dia ada virus, bakteri gitu ya. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan itu adalah contohnya misalnya lingkungan dia, tempat kerjanya dia, tempat dia tinggal. Lalu ada lagi host, yaitu diri kita, diri si orangnya tersebut. 3 ini kalau tidak seimbang itu baru orang menjadi sakit, gitu kan. Ini Sementara, paling besar yang mana nih? nah itu terjadinya itu bisa salah satunya tidak seimbang. Contohnya misalnya hostnya atau orangnya lagi drop imunnya, kan dia sakit. Atau lingkungannya tidak baik, dia menjadi sakit. Contohnya misalnya habis banjir gitu ya, ya kan ada lingkungan yang virus, buat ada apa ya? tuh. Atau memang saat itu ada wabah kayak kita sekarang ya, ada pandemi, itu kan Pandemi, agent. iya. Tapi kenapa kalau ngomongin agent, kenapa kok ada yang terpapar dan nggak terpapar? Baik lagi, hostnya tadi punya kemampuan berbeda-beda si individu imun sistemnya itu. Nah, kalau kita bicara kesehatan sebuah investasi, berarti sebenarnya kita bisa nabung dong untuk meningkatkan kualitas apa? Kalau agent kan kita nggak bisa ngapain ya, karena itu pihak luar. Kemudian lingkungan juga kita nggak bisa kita pilih lah. Kalau lingkungan kita bisa choice, tapi host yaitu diri kita sendiri itu kita nggak bisa pilih. Nah itu yang kita kontrol. Dalam artian itu kita tabung badan kita tuh hal-hal yang baik untuk kualitas badan kita yang baik. Jadi badan kita tuh apa ya, terdiri dari sel-sel yang banyak. Satu sel itu kalau kita berikan konsumsi yang baik, kemudian di treatment yang baik, dia kan baik ya. Akhirnya tubuh kita jadi baik. Kebalikan Jadi, juga. Memang kita lawannya ini diri kita sendiri ya. Bagaimana kita mengontrol apa yang masuk ke diri Betul. kita. Oke. Yang nggak bisa kita kendalikan ya biarkan. Tapi yang kita bisa kendalikan itu yang kita manage dengan baik. Jadi kalau dibilang investasi, ngapain aja nih kita nih? Nah
dasarnya tadi host itu akan ada beberapa, yaitu paling simpel nih yang bikin kita gampang sakit itu tidurnya yang nggak baik, gitu kan. Kemudian istirahatnya nggak cukup, kemudian stress manajemennya. Oke. Ya, Jadi pikiran itu selain konsumsi makanan, iya, pikiran juga mempengaruhi ya. mengontrol manajemen stresnya ya, stres. gitu ya. Kemudian apa yang kita asup makanannya ya, faktor nutrisinya. Oke. Nah ini penting banget nih ya Bener. makanan ini. Lalu exercise nih, kadang kita Oke. terlupa nih ya, olahraga. olahraga, gerak. Sebenarnya kalau bilang olahraga bukan berarti kita harus jadi atlet juga, tetapi daily living kita tuh bergerak. Jadi Untuk membakar Iya. kalori ya. Ya, saya lebih cenderung ke arah move yuk, move, Oke. gerak. Karena kalau olahraga tuh kayak serius banget kan, Iya. harus Harus ngapain nih. menyediakan waktu Mm-mm. banget gitu Ya, tapi kalau gerak itu membuat tubuh tuh lebih sehat ya. sehat. Kemudian paling penting juga hindari toksik. Nah, toksik itu toksik lingkungan, toksik chemical yang kita pakai, yang kita hirup gitu ya. Nah, Toxic people masuk nggak nih, Dok? termasuk toxic people ya kayaknya lagi 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 banget hits nih. ya, iya betul. Jadi kayak contoh hari ini kan kita duduk di ruang terbuka, menghirup oksigen yang banyak. Itu kan Banyak pohon-pohon gitu banyak ya. pohon-pohon. Itu suatu treatment yang bagus ke badan kita gitu ya. Oke, Kayak oke. gitu. Nah ini kan zaman sekarang nih ya, ini semuanya serba instan. Iya. Ini gimana sih cara memilah-milah biar kita itu bisa tetap dapat asupan makanan yang sehat gitu? Iya. Paling simpel nih, kadang-kadang kita belum tentu nih kita dapat sehari-hari tuh makanan yang sehat versi kita. Gitu ya. Paling simpel tuh kita lihat aja makanan ini, kita tahu nggak ini asalnya dari mana, gitu Nggak ya. tahu juga, saya beli aja tadi di tukang iya. sayur gitu kan. Tapi misalnya minimal nih kita hari ini terhidang urap. Kita tahu urap tuh ada kacang panjang, ada daun kenikir, kemudian ada tauge-nya gitu kan. Ada kelapa parut. Kita Iya. tahu nih asalnya itu dari bener-bener realnya itu ya kelapa diparut. sayur ya, ada Iya. bener wujud Heeh. sayurannya. Bener. Nah ini pasti lebih baik karena tubuh kita mengenal nih Gitu. ada dari mana. Beda kalau kita beli makan dari kaleng Oke. atau dari kotak. Kita kan nggak tahu nih Yang udah ini ya. isinya udah tuh asal dari mana. asalnya dari mana. Selama kita tidak tahu asalnya, bagaimana badan kita tahu. Jadi badan kita akan bereaksi ya, karena kita memakan sesuatu yang kita tidak tahu sebenarnya. Jadi Apalagi kalau udah simpelnya diawetin ya. betul. Jadi makanan yang kita bisa pilih itu makanan apa? Ketika kita ada pilihan makanan di depan mata kita pilih yang kita tahu nih asal makanan itu dari mana. Misalnya kalau contohnya daging misalnya ditumis, kan kita udah tahu daging ditumis. Oke. Asalnya memang bener-bener wujudnya daging. Iya, nah itu lebih istilahnya itu real Real ya, food ya, real food. bener-bener yang makanan bener gitu, tidak diproses. Nah itu step yang cukup bagus dimana kita bisa memilih bahan makanan yang baik buat kita, gitu. Oke. Kita bisa awalin dari sana. Gitu. Nah, ini kan banyak yang bilang makanan sehat itu harus yang organik. Nah, sementara kita kan sekarang nggak tahu ya, ini benar-benar organik apa enggak gitu. Apakah memang benar-benar makanan yang sehat itu harus yang organik sih, Dok? Iya. Organik itu misalnya naik tangga itu ya, kita ke step yang atasnya lagi ya. Oke. Nah karena memang organik itu perlu effort juga kita kan. Nyarinya di mana, kecuali kita tanam sendiri ya kan, kita belum tentu ada tanam. Kalau mungkin kita bisa pelan-pelan menuju ke sana, milih makanan tadi ya, sudah ada real food, kita tahu nih makanan yang asal dari mana, lalu kita bisa meminimalisir memakai sayur atau buah yang kita tahu nih lama masanya. Contoh buah, prefer buah lokal misalnya, karena lokal itu kan beneran ada, dia tumbuh lalu kita makan. Ya kan. Kalau misalnya kayak buah yang dalam proses panjang, dia proses distribusinya udah panjang banget, nyampe ke kita panjang, itu kan berarti tidak real, benar-benar buah itu fresh dari pohon. Itu kita bisa pilih-pilih kayak gitu sebelum kita stepnya naik ke organik tadi. Jadi memang ada step-stepnya gitu ya. Biar tidak terlalu menyulitkan ya. Iya. Kalau mau langsung sih oke juga. Iya, tapi kalau misalnya agak susah, cari yang gampangnya dulu ya. Cari minimal gampang. real Ya, ya. Ini bener. wujudnya Mungkin buah, tipsnya sayur, gitu. ketika kita kita beli nih dari tukang sayur, kan kita nggak tahu dari mana asalnya. Cuci bersih. Oke. Nah itu penting tuh, penyucian, pengolahan ya. pengolahan. Nah bisa dibantu dengan mencuci ya, mencucinya itu di air mengalir bersih, lalu ditambahkan
boleh dipilih Mbak. Kalau tips nih dari Hmm. saya bisa pakai asam jawa Oh, atau itu baking mempengaruhi soda. ya? Iya, nanti Oh, itu asam Jawa. atau Oke. baking soda boleh. Makanya kalau orang dulu kan suka direndam pakai air garam, itu Ah. ada fungsinya sebenarnya. Oke. Jadi pas nyucinya itu ya? Iya, dicuci, Oke. direndam sebentar lalu cuci ulang. Itu Oh. bisa minimalisir. Kenapa sih kita butuh sayur organik sebenarnya kan supaya sayur itu tidak rentan dengan pestisida kan. Kita kan Oke, nggak mau itu iya, ikut iya, ke iya, dalam iya. badan kita. Karena kan dia Benar-benar. ada tuh ya pada saat Ada zat kimianya yang Iya, berbahaya untuk badan betul. kita. Ya? Jadi mengurangi itu kita cuci bersih. Mm-mm. Itu sudah mengurangi Hmm. gitu. Walaupun kita belum dapat full memakai organik, kita bisa mulai dari cara menyuci makanan. Sayur dan buah kita cuci yang benar kayak gitu. Oke, sekarang setelah step mencuci, memasak ini juga Nah. apakah ada cara khusus untuk menjaga kesehatan? Iya, memasak yang baik itu sebenarnya kan ada proses ya. Mm-mm. Proses masak tuh menentukan juga kualitas makanan yang nanti kita makan tuh baik atau enggak. Kayak terlalu overcook gitu ya, atau Iya. kalau terlalu banyak minyak, terlalu banyak oil. minyak gitu. Jadi cara masak itu bisa mengolahnya. Mm-mm. Kalau misalnya kita memilih masak, kita lebih mending tumis dibandingkan deep fried atau apa? Oke. Goreng Kayak gorengan gitu ya? Bener, kalau goreng itu kan lebih menyerap minyak ya. Minyak Kalau banyak. tumis itu kita bisa pakai minyak baik ya. Ah. Contohnya mungkin minyak Canola, kelapa, ya. canola atau yang Olive lain-lainnya, oil. olive oil gitu ya. Kita bisa pakai. Kemudian selanjutnya setelah step tadi numis Mm-mm. atau di fry, kita bisa pilih tumis ya. Lalu kemudian bisa juga kita naik ke tempat masaknya. Oh, gitu kan, oke. kita stainless itu lebih bagus kan. Terus kita nggak yang panas-panas kita taruh di plastik. Nanti kan ada Oh, lagi nih. iya, iya, iya. Nah, itu tempat Jadi masak kita pilih tempat prefer masak yang kaca, food grade food yang lebih grade, aman ya. betul, food Oke. grade. Kita bisa pakai kaca, bisa pakai stainless. Itu step juga supaya makanan kita tuh masih terjamin nih kualitas makannya, gitu kan. Nah, kayak gitu. Lalu lanjut lagi, jangan dipanas-panasin gitu ya. Kalau Oh, kayak iya, sayur iya, tuh kan iya. memang Lebih serve, baik, kita langsung makan habis. fresh langsung dimakan ya. Ya gitu, jadi Baru nggak yang selesai dikeluar masak. masuk kulkas Oke, misalnya, itu kan oke. mengurangi kualitas kayak Oke, gitu. oke. Dokter, ini kan menjaga kesehatan saat kita masih sehat ya. Nah, ini efeknya apa sih kalau kita itu mengabaikan nih? Kita kadang ngerasa masih sehat, nggak apa-apa lah makan gorengan banyak-banyak, dilupakan hal itu. Nah, itu nanti efek jangka panjangnya saat kita di usia senior itu Iya. seperti apa? Kembali tadi yang tadi faktor bagaimana kita tidur, nutrisi, exercise ini sebenarnya Pikiran, ya. stress management, kemudian toxic lingkungan, toxic chemical yang kita dapat, faktor alergi, ini semuanya kan memicu istilahnya itu inflamasi terselubung. Badan kita tuh Oke, ada inflamasi nih terselubung. ya yang terus-terusan ada di badan kita. Suatu hari nanti ada masalah di kemudian hari. Mungkin ketika muda belum terasa, ketika sudah menjelang senior timbul nih gejala-gejala, contohnya tadi hipertensi, misalnya diabetes gitu ya. Kemudian kalau orang sekarang tuh rematik gitu ya. Oke. Nah, hal-hal kayak gitu bisa terjadi, ya kan. Nah, stepnya mungkin kalau untuk penyakit kronis ya saya jalan-jalan selain konsultasi ke dokter, ubah pola hidup tadi. Karena kalau hanya kedokteran atau medikasi saja tanpa diiringi oleh gaya hidup yang lebih baik daripada sebelumnya, mungkin tidak bisa maksimal gitu kan. Gitu. Jadi contoh nih kalau para senior atau pra senior, mungkin seperti contoh saya nih udah 40 tahun ke atas gitu ya, sudah menjelang nggak istilahnya kalau dari terminologi itu saya itu judulnya itu udah pralansia. Kalau secara WHO bilang ya, jadi 45 tahun ke atas itu sudah pralansia gitu ya. Sudah mempersiapkan Sudah diri mempersiapkan. ya. Nah, di situ kita harus lebih baik mencegah daripada terjadi ya. Jadi seperti rajin tadi olahraga, mengelola makanan sehatnya. Lalu jangan lupa regular check up juga, regular check up gitu ya. Nah, kemudian ada hal yang penting kalau sekarang tuh meningkatkan kualitas hidup ya. Jadi kayak menyalurkan hobi yang sesuai. Karena ini kan buat kembali lagi tadi relaksasi manajemen stres itu bisa kita bantu dengan hobi yang kita salurkan, ya kan. Sosialisasi dengan yang kita suka, yang kita Stress minati. manajemennya itu jadi Stress manajemennya lebih baik ya. Lebih baik. Nah, hal ini berdampak terhadap kesehatan di masa depan. Kayak gitu.
Nah ini ngomong-ngomong kalau udah senior ini kan kadang kayak penyakit-penyakit seperti itu tidak bisa dihindari ya. Memang sudah terjadi. Nah untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan kondisi yang udah seperti itu biasanya apa aja yang bisa dilakukan gitu dokter? Ya. Kalau untuk senior yang pertama tadi itu ya waktu tidur. Biasanya senior kan waktu tidurnya lebih banyak tuh, agak lebih banyak. Kemudian movement atau gerak. Paling tidak itu dalam 1 minggu senior itu 3-4 kali 30 menit sehari bergerak. Bergeraknya itu yang bergerak bagaimana? Bergerak yang intensitas ringan sedang. Jadi nggak yang langsung. Oh ya. Kalau belum pernah olahraga, tanya dulu nih sama dokternya. Saya bisa olahraga apa harus nih? Ada mentornya ya. Mentornya, jangan tiba-tiba pengen olahraga terus besok langsung lari gitu ya. Jadi paling kaget badannya. Bener, paling aman itu senior jalan santai sore-sore. Seperti tempat kita ini ada jogging track ya kelihatannya ya. Nah ini enak banget nih jogging track, jalan santai. Lalu bisa juga sepeda santai. Dimulai kalau memang sudah biasa bersepeda gitu ya. Atau aktivitas mengerjakan pekerjaan rumah tangga pun sudah mewakili gitu ya. Lalu bisa juga dibantu sama gerakan yoga buat lansia kalau memang ada instruktur ya. Kalau tidak, gerakan pernafasan. Kalau setiap pagi ya mungkin kayak banyak ya sekarang ya kayak senam jantung sehat itu ya. Itu kan gerakannya nggak terlalu sulit tapi dia bisa dilakukan sampai duduk gitu. Nah ini kan kita lagi di rukun senior living nih dokter ya. Biasanya di sini apa aja sih fasilitas yang bisa menunjang kesehatan para senior yang bisa dilakukan di sini? Benar. Nah untuk meningkatkan kualitas hidup lansia senior kita itu kan sebenarnya tadi kita ada butuh tempat wadah untuk melakukan aktivitas yang kita sukain. Nah itu ya. Nah misalnya kalau senior itu kita bisa melatih kognitif kita gitu ya dengan pekerjaan-pekerjaan tangan, handicraft gitu ya. Kalau di sini ada melukis, membuat kerajinan tangan, itu jadi membuat untuk mengurangi ini ya. Relax ya. Mengurangi beban pikiran, relax. Terus fokus, lebih meningkatkan fokus ya gitu. Nah kemudian kalau aktivitas fisik nih bisa yang santai ya. Contohnya tadi ya jalan santai. Lalu kalau misalnya udah biasa bisa ke dance kan. Dance juga kan selain aktivitas fisik juga kognitifnya jalan ya karena menghafalkan gerakan gitu ya. Lalu kemudian renang, di sini juga ada ya fasilitas renang ya gitu. Jadi bisa membuat lansia itu senior itu lebih kualitas lebih happy. Ya everyday is happy ya gitu kan. Nah itu seperti itu. Dan juga di sini pola dietnya kan sudah diukur ya sesuai dengan kebutuhan senior gitu ya. Dimana senior itu kan juga diatur ya. Iya, jadi sebenarnya bukan diatur tapi sudah diperhatikan gitu ya. Dimana senior kan biasanya itu harus ada fibernya cukup ya. Buah sayurnya lebih cukup gitu ya. Karena memang juga senior tuh nggak boleh juga kurus-kurus banget. Jadi tetap di-maintain nih masa ototnya supaya dia tetap badannya tuh tetap berisi. Oh, jadi harus ada berat minimalnya ya? Iya, jadi diatur juga yang ngeliat tuh jangan karena itu senior juga butuh gerakan-gerakan yang melatih dengan kekuatan badan. Jadi contohnya dengan misalnya botol air mineral ya dijadikan angkat beban sederhana. Itu berarti perlu harus juga ada pencatatan ya itu berat badan. Iya, bisa disupervisi ya. Jadi nggak cuma barita aja nih ya. Bener, ya? ada nih, ada gitu. Jadi dicatat jadi ada yang supervisi gitu. Kalau di sini tuh ada kan yang mensupervisi. Coba nih makanannya ya.
Oke dokter, terima kasih banyak ya udah memenuhi undangan di jamuan meja makan ini. Sama-sama. Senang banget udah datang ke Rukun Senior TV. Iya, terima kasih banyak nih. Sama-sama Undangan dokter. lesehannya yang seru banget. Sudah diicipin makanannya. Iya. Semoga sehat selalu ya, Mbak. Terima kasih. Iya. Dokter juga sehat-sehat terus. Amin, amin. Dan senior di sini juga semua mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, amin. Amin, Sehat panjang amin, umur amin. semuanya ya. Amin. dokter. Terima kasih. Sama-sama dokter. Mari saya Mari. izin pamit ya. Oke. Hari ini saya akan memasak urap, masakan khas Jawa yang sering ada dalam berbagai perayaan syukuran, seperti acara tumpengan dan kerayahan atau penyambutan kelahiran bayi. Nama urap sendiri berasal dari kata urip yang berarti hidup dan urup yang berarti menyala. Jadi, urap ini melambangkan sebuah cahaya kehidupan. Bahan pembuatan urap ini juga beraneka ragam sayuran. Banyaknya sayuran ini pun melambangkan keberagaman manusia dalam kehidupan. Semua bahan akan tercampur menjadi satu sajian yang nikmat. Dalam filosofinya, urap juga merupakan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kenikmatan yang telah diberikan kepada umat manusia. Kali ini saya akan membuat urap dengan isian tauge, kacang panjang, dan daun kenikir. Daun kenikir adalah daun bunga kenikir yang sering ada di taman. Baunya khas, namun tak semua lidah bisa menerimanya. Tapi sebagian daerah Jawa menyukai daun ini untuk dijadikan makanan dan lalapan. Untuk sambalnya, kita akan menggunakan sambal parutan kelapa. Bumbunya, cabai, bawang merah, bawang putih, kencur, terasi, dan garam. Jika sudah, semua akan dicampur menjadi satu sajian yang nikmat. Agar lebih lezat,
Urap biasanya disajikan dengan telur rebus dan ikan asin. Meski tidak ada perayaan, menikmati urap bukan sebuah kesalahan. Karena sejatinya, bersyukur kepada Tuhan tidak hanya dilakukan hanya pada saat perayaan besar.